sistem atau jasa lingkungan. Tobat nasuha sudah saya sampaikan tadi, Bu. Sama-sama tobat kita. Pak Rahmat Soleh, saya tidak denial, Pak. Saya sama sekali tidak denial. Saya tadi mengatakan bahwa banyak faktor yang menyebabkan banjir ini kompleks dan kombinasi antara faktor itulah yang menyebabkan banjir tersebut. Cuaca hanya salah satunya. Lebih dari itu memang ada evaluasi dari kami, evaluasi dari kami tentang hutan, tentang AMDAL di kementerian lain, pemerintah daerah sendiri. Kalau tadi dikatakan PPKH, Pak, ada bukaan tadi di Batang Toru segala macam. Ya, bisa saya saksikan misalkan ada perusahaan apa itu yang besar, Green Court, Agincourt misalkan yang sering viral itu dari tahun 80 itu udah jadi APL, Pak. Saya juga baru tahu ketika kasus ini saya minta Dirjen Planologi menyerangkan kepada saya. Dari tahun 87 sampai kemudian ada perubahan tata ruang di 2005. Ya, di 2005 itu memang APL bukan kawasan. Meskipun di sekelilingnya itu adalah Taman Nasional. Siapa yang membuat RT RW? Siapa yang mengajukan RT RW? Kita bersama, Pak. Ada keterlibatan pemerintah daerah juga di sana. Di masa-masa itu. Jadi sekali lagi saya tidak mengatakan, apalagi saya berapologi, saya defensif bahwa ini ada terkait dengan hutan. Ya, oleh karena itu kita harus perbaiki, Pak, perbaiki diri kita agar sekali lagi dikatakan tadi semua terenyuh. Saya di hari kedua, Pak, juga datang ke Agam, dari Riau saya datang ke Agam melihat sendiri dengan Bapak polisi. Saya kebetulan dapat mengevakuasi 2 jenazah di depan mata saya sendiri. Sangat sedih, Pak, sangat sedih sekali. Tapi apa kemudian yang bisa kita lakukan untuk perbaikan secara struktural yang tadi mudah-mudahan sudah bisa saya coba sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Lahan kritis 12 juta ini sudah di-announce oleh Pak Presiden di UN General Assembly di New York. Ya. Kita sedang bekerja untuk itu, Bapak. Salah satu caranya karena memang keterbatasan APBN dan saya kira bisa yaitu melalui skema perdagangan karbon. Saya sudah bertemu dengan beberapa entitas pedagang di Belm kemarin atau di Sao Paulo, ketemu dengan beberapa investor, green investor yang ingin memang melakukan restorasi ekosistem di kita, termasuk melakukan restorasi di 12 juta hektar ini. Saya berharap justru lebih banyak nanti keterlibatan swasta yang mendapatkan insentif dari bisnis menanam daripada menebang. Ini yang memang digambarkan secara baik di Perpres 110 tentang nilai ekonomi karbon tersebut. Saya setuju, Pak, kalau memang ada ruang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja dan mengembalikan angka 30% minimum supaya daya dukung daya tampung itu saya sangat setuju sekali. Itulah, Pak, soal Satgas PK itulah yang diumumkan oleh Pak Presiden ketika berada di Padang tersebut. Ya, meminta kepada Satgas PKH dan kami bagian dari situ untuk kemudian dapat meminta denda kepada para perusahaan-perusahaan itu, ya, ambil dari perusahaan itu dan kemudian denda itulah kemudian yang akan dikembalikan pada masyarakat, terutama masyarakat yang ada di 3 provinsi terdampak. Saya sudah tanda tangan, Pak. Untuk sawit saya sudah tanda tangan, sekitar 6 triliun saya tanda tangani. Sekarang ditagih sekarang bareng-bareng oleh Gakum dan oleh Satgas PKH. Pak Heri, saya setuju, Pak, identifikasi tanpa eksekusi memang tidak ada perlunya, Pak. Dan oleh karena itu, itulah gunanya kita membuat sebuah rencana yang memang executable, yang memang mungkin dieksekusi, tidak hanya daftar mimpi yang nampaknya indah tetapi tidak bisa kita laksanakan. Ya tadi Bapak mendukung ya Polhut, memang begitu, Pak. Saya katakan tadi angka Polhut kita di Aceh sebagai contoh saja ya. Hanya 64 orang untuk mengcover 3,5 juta hektar. Artinya satu orang harus 54.000 hektar untuk dalam pengamanan tersebut. Insya Allah, Pak, kalau dibantu Pak Heri saya akan semakin tegas, Pak Heri. Pak Pangga, Pak Wakil Ketua, kalau kita dudukkan persoalan seperti itu tadi tuh, ya. Persoalannya adalah persoalan lama yang bergulung, ya, yang tidak terselesaikan
persoalan strukturalnya. Jadi seolah-olah nanti masing-masing menteri yang hadir akan hanya menambal sulam terhadap apa yang terjadi pada masa lalu. Dan oleh karena itu sekali lagi, revisi Undang-Undang Kehutanan termasuk revisi Undang-Undang Pemerintah Daerah mesti memasukkan sektor kehutanan sebagai sektor wajib. Sehingga mata anggaran di daerahnya pun akan dimaksimalkan untuk sektor kehutanan. Saya kira udah banyak, Pak Pangga udah nggak ada ya? Gimana? Skip aja, maaf ya. Pak Johan, makasih sudah mengingatkan kembali apa yang pernah saya bacakan di forum ini pertama kali saya datang. Dan insya Allah Pak Johan, saya akan terus berusaha agar tangan saya tidak menandatangani sesuatu yang akan merusak hutan kita. Bang Alex, tentang HTI, saya kira kita punya cara menghitung yang sudah relatif valid Pak, karena juga dikurasi oleh teman-teman di Simontana misalkan, bahwa yang kita hitung itu memang tegakan hutan alam. Jadi kalau misalkan ada penanaman hutan HTI itu bukan termasuk dari neto dari reforestasi kita. Ya kalau penanamannya berarti kan bukan neto dari usaha reforestasi kita. Jadi betul-betul hutan alam Bang kalau penghitungan itu. Rehabdas setelah itu Bang, saya kira di raker berikutnya, saya kira kalau konteksnya sudah selesai usaha kita untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, saatnya mungkin kita memang harus berbicara hal yang lebih struktural, termasuk di dalamnya membincang tentang anggaran yang memang yang layak ya diberikan untuk daerah terdampak ya, untuk melakukan mitigasi yang lebih baik lagi. Saya kira itu Pak, sementara ini terus terang mengatasi keterbatasan jumlah polhut, misalkan kita mempergunakan drone untuk patroli, smart patrol ya, mempergunakan itu sehingga apa yang di cover tadi hanya berapa kilometer kemudian bisa lebih baik lagi. Kalau seandainya memang dengan radar ini memang bisa lebih akurat, dan saya pernah diceritakan juga oleh Pak Dirjen Planologi, tapi harganya luar biasa mahalnya. Tapi kalau memang ada komitmen kita untuk mengeksekusi itu, dan kita coba nanti akan bicarakan juga dengan Pak Presiden maupun dengan Menteri Keuangan. Terakhir Bu Titi, terima kasih atas motivasi Ibu, peringatan Ibu kepada kami. Sekali lagi ini memang truk yang tadi nampak di mata kita ini betul-betul lelucon sekaligus menghina kami di Kementerian Kehutanan. Insya Allah nanti saya akan tugaskan Pak Dirjen Gakum, tapi tentu juga dengan Satgas PKH, kalau bisa betul dicari perusahaannya apa itu, dan harus bisa Pak Dirjen Gakum ya, agar kita saksikan, tunjukkan kepada publik lebih banyak lagi bahwa negara hadir dan ada deterrent effect terhadap orang-orang yang memang melakukan illegal logging selama ini. Sekira demikian yang bisa saya tanggapi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri.